Selson 88. Tepuk tangan. Jadi di hari ini kita selain ngerekam video, kita juga mau coba rekam di podcast. Iya, Kenapa? karena kita suka ngobrol guys. Dan akan lebih baik pas kita ngobrol, kenapa nggak kita sambil rekam aja? Karena kita nggak tahu, kadang yang biasa kita obrolin ternyata bermanfaat. Enggak juga sih, kadang kadang bermanfaat, kadang receh, tapi kayak kita mau dengerin lagi. Soalnya kita biasa ngobrolnya tuh malam hari, kayak mau tidur, jadi udah setengah-setengah teler. Tapi besok paginya lupa kayak mana gue ngomong apa ya, kok sepertinya berfaedah, tapi lupa. Ya gitu guys. Gitu. Nah terus karena kita pengen bikin podcast, kita kan nyari-nyari topik ya. Kayak apa sih yang bisa kita bahas gitu. Kalau bahas tentang keseharian kita doang ya bisa-bisa aja sih, tapi Mungkin nanti. gitu, mungkin nanti. Terus kita ngecek kan kayak orang-orang yang bikin podcast tuh ngomongin apa sih, dan kebanyakan kita nggak ngerti atau kita kurang nguasain aja, kayak true crime, horor, bahasa gitu ya. Terus kita juga beginner in podcast, jadi kita benar-benar nggak tahu nih apa mau ngapain ya gitu. Gitu Iya, guys. jadi kita tuh merefleksikan diri, apa ya yang gue bisa dan gue bisa ajarin ke orang. Oh ya, jadi ada artikel yang kayak bilang, oh lu ini aja tutorial aja, karena semua orang pasti punya spesialisasi masing-masing gitu kan. Nah terus apa ya yang gue bisa, yang bisa gue ajarin, atau yang Sonia bisa tapi orang lain nggak bisa dan dia mau ajarin. Dan kesimpulannya adalah kita sama-sama jago dalam menyusahkan diri sendiri. Jadi ini adalah tutorial Menyusahkan diri sendiri. Kalau contoh paling deketnya adalah saat ini gue tuh lagi agak-agak bindeng. Ya mungkin kalian nggak pernah dengerin suara gue sebelumnya, tapi biasanya nggak kayak gini. Ini agak bindeng dan sesekali batuk sama meler-meler gitu. Dan we decided to record it anyway. Karena ya itulah, suka menyusahkan diri sendiri aja. Iya. Gitu. Ini udah natur kita guys. Jadi Nyusahin diri sendiri, nyusahin orang tua, Iya. nyusahin temen. Oke, lo mungkin mau mulai dulu dengan apa yang biasanya lo lakukan? Aduh, apa ya? Nyontek-nyontek boleh, Ya, nyontek. sorry guys. Contekan gede Kok banget. contekannya gede banget ya pakai buku. Oke, kalau gua adalah ini sebenarnya udah nggak terjadi lagi saat ini karena gua udah lulus. Tapi dulu pas kuliah atau pas sekolah gitu, kalau misalnya ada kerja kelompok, kan kita berkelompok nih, ada teman lain gitu. Tapi tetap aja kerjakan semuanya sendiri. Lo kayak ambis gitu. Iya kali ya. Iya, ambis sih. Gue juga kadang-kadang tuh karena trust issues gak sih sama temen. Kayak, aduh takutnya. Padahal kayak kadang teman ini kita tahu pinter gitu. Bener, gue cuman bisa percaya sama beberapa teman deket gue doang. Tapi kalau dikasih kelompok yang ngacak sama temen lain, Itu sulit banget. gue kayak boleh nggak gue kerjain semuanya sendiri aja gitu. Gue pernah tuh waktu itu kayak setim berdua gitu kan. Tapi diacak. Sebenarnya bukan diacak sih. Kayak kita pilih temen. Tapi kayak kelompok pertemanan gue tuh bertiga. Jadi mereka sudah berdua. Terus gue sama siapa nih? Mana gue ansos gitu ya di kelas. Temen gue ya cuma 2 orang itu doang gitu. Terus ya udah deh, gue dapat sih, bukan dapat sisa sih, kok jelek banget kesannya. Tapi kayak ya ada temen yang belum dapat kelompok juga gitu ya orang terakhir gitu sih. Ya udah, mau nggak mau deh kelompok kan sama orang ini, kenal deket juga enggak gitu, jadi nggak tahu deh itu gimana gitu kan. Maksudnya pinter atau rajin kah atau enggak ya. iya gitu. Ya udah, gue dengan tips gue yang pertama ini udah melakukan semuanya sendiri. Gue kerjain tuh sampai akhir. Tapi ada di satu saat gue mentok kayak, duh gimana nih, ada bagian ini gue nggak tahu. Terus gue nanya temen gue yang kelompok kedua itu. Akhirnya jadi kayak kerja kelompok bertiga juga. Iya sih. Tapi ternyata pas udah selesai, gue kayak gak enak kan jadinya, kayak dalam hati gue, ini kan sebenarnya kelompok gue dengan si orang ini,
kenapa gue ngerjain sendiri, tiba-tiba kayak disadarkan gitu. Ya udah, gue ngomong lah sama si temen gue ini kayak, nih gue kerjain ini loh gitu kan. Ternyata guys, dia kasih kritik. Wih, gitu dia. Kritiknya membangun sama berguna atau kritiknya kayak son terlalu sulit? Berguna ternyata gitu. Oke, berarti don't judge a book by the tampilan sampul. Emang sampulnya kayak nggak bisa dipercaya? Oh, karena lu nggak kenal aja ya? Nggak kenal berarti moralnya aja adalah sih. tak kenal maka tidak kerja kelompok. Iya kali ya. Ya itulah pembelajaran. Tapi kayak dari situ jadi kayak oh tahu nih orang kayak gimana gitu sih. Dan pembelajaran juga sih buat diri sendiri kayak ya percaya dikit lah gitu ya sama Ya, delegate gitu. ya. Atau enggak kasih tugas yang emang orang itu ngerti gitu. Kalau misalnya lu ya trust issues, saya kalau gue agak-agak trust issues sama temen yang menurut gue dalam hal summarizing chapter itu kayak kurang oke, ya udah dia ya PPT deh atau apa gitu. Ya sih. Gitu. Atau nggak kasih bagiannya dikit aja gitu, atau nggak justru kasih bagian lu sendiri yang dikit tapi kasih dia yang banyak gitu ya, dia kerjain aja ya. Tapi lu proofread gitu. Jadi lu nggak usah baca semuanya lagi, lu cuman baca kerjaan temen lu aja gitu, proofread gitu. Speaking of mahasiswa ambis, gue juga dulu ambis, tapi selain ambis di kelas, gue ambis di luaran juga. Jadi tutorial yang selanjutnya untuk menyusahkan diri sendiri adalah jadilah mahasiswa yang tidak punya waktu istirahat gitu. Jadi nah kalau gue tuh kayak campuran antara ambis dan kayak baru masuk kampus. Dulu kan SMA lingkungan gue agak kecil ya, dan ekskulnya nggak banyak, organisasinya ya OSIS aja gitu, nggak ada tuh klub Go Green atau klub apa gitu, nggak ada. Nggak ada klub debate atau itu nggak ada. Jadi ketika masuk kuliah gila banyak banget kegiatannya segala macam, kayak semua tuh pengen diikutin gitu, antara penasaran, overwhelming gitu ya, langsung kayak wah banyak klub gitu. Iya tapi seru gitu kan, kayak gila gue suka teater, gue suka organisasi, gue suka apa, jadi kayak semua diikutin, pengen ikut semuanya, dan dulu diiming-imingi kalau misalnya kita banyak organisasi, kita banyak kegiatan, CV kita bagus, dapat kerjaannya bisa lebih oke gitu. Iya bener-bener. Jadi ya udah, sama satu lagi, nggak enakan. Jadi yang awalnya cuma ikut organisasi yang gue mau atau klub yang gue mau, kayak dulu gue ikut teater karena suka teater gitu kan. Terus organisasinya juga ya beberapa yang gue suka doang. Tapi ujung-ujungnya jadi kayak ada temen yang ngajakin, ikut organisasi ini yuk, bantuin gue gini. Nggak bisa bilang enggak, padahal gue juga nggak terlalu mau ikut kepanitiaan itu. Jadi ikut aja semua jadinya. Jadi sibuk banget dulu pas zaman kuliah. Kayak gue tuh bisa pulang rumah tuh kayak jam 10, jam 11. Malam banget ya? Malam banget, tapi nggak tiap hari sih. Kadang-kadang pulangnya cepat. Terus kadang-kadang kalau nggak ada meeting panitia pun ada yang kayak jaga stand, jualan bakso goreng segala macam itu, kayak ada jaga stand, meetingnya apa. Terus kalau misalnya lagi mendekati mau perform teater gitu, latihan juga tiap hari gitu. Tapi ya beberapa kegiatan itu gue emang suka, tapi beberapanya kayak agak terbeban sih jujur. Jadi moralnya adalah say no to drugs, say no to friends. Kayak harus berani bilang nggak mau gitu kalau misalnya emang lu nggak terlalu serp banget gitu. Tahu lah kapasitas diri gitu. Gitu. Terus gue juga ambis lagi di kelas kan, kayak pingin nilainya tetap bagus gitu. Jadi ya udah capek pulang malam tetap belajar lagi kalau misalnya besoknya ada ujian atau apa. tertekan. Belum lagi kayak lu kalau misalnya dapet tim kelompok yang juga ABCD FG harus ngerjain lagi punya temen gitu. Aduh. Jadi moralnya adalah beranilah berkata tidak, dan ya pilih aja lah 1-2 organisasi yang emang lu suka atau yang emang benar-benar organisasi bagus yang emang mempercantik CV lu gitu. Karena tau ujung-ujungnya nggak semua poin dalam CV lu tuh dibaca sama recruiter lu gitu, palingan cuma beberapa doang, dan lu akan ditanya juga gitu loh, kayak dari pengalaman lu ini sebenarnya lu ngapain aja, atau kayak pengalaman yang berkesan buat lu, nggak ditanyain per poinnya kayak lu ngapain aja gitu, enggak sih. Gitu. Gue mau nanya nih, emang organisasi apa sih yang bagus di CV?
sebenarnya nggak ada organisasinya, maksudnya nama organisasinya apa, cuman di mana lu bisa berkontribusi, ini menurut gue ya, kayak di mana lu bisa berkontribusi banyak dan lu bisa menceritakan tentang si organisasi itu sendiri, tentang kegiatan itu sendiri, ya itu yang lebih baik gitu. Kalau seandainya gue adalah recruiter, gue mendingan kayak gitu sih, maksudnya akan nanya nih, misalnya pengalaman lu apapun gitu, mau itu cuman anggota doang, atau lu ketuanya, atau lu kepala divisinya, ya asalkan lu bisa ceritain lu ngapain gitu. Jangan kayak lu cuma mau ikut-ikutan doang kepanitiaan ini, tapi kalau ditanya lu ngapain aja di situ, gitu. Kan banyak ya kita ikutan doang tapi kayak sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain, nggak berkontribusi. Bener sih. Jadi kalau apa organisasi yang bagus, kalau menurut gua Semua organisasi bagus. iya, sebenarnya nggak ada yang kayak oh organisasi ini lebih baik daripada yang ini, tapi yang penting lu bisa berkontribusi aja. Tuh kalau menurut aku. Benar. Lanjut, lo ada tutorial apa lagi? Masih mengenai kehidupan pembelajaran. Oke. Kalau catat ulang lagi guys, terutama pas ujian. Tapi kan kayak gue suka belajarnya tuh sambil nulis gitu, sambil bantu gue ngehafal. Enggak, gue tapi tetap gue lakukan. Lo apa sih, lo tipe pelajar apa? Gue tipe pelajar yang diomongin tapi sambil jalan. Kalau gitu kenapa lu nggak ngafalinnya dengan cara lu baca aja? Kenapa harus lu catat? Iya, udah gue catat, gue baca lagi. Jadi guys, kalau gue, ini cara pembelajaran gue ya. Namanya juga tutorial menyusahkan diri sendiri. Benar. Gue tahu ini menyusahkan sih. Tapi gue selalu melakukan ini guys. Jadi kayak misalnya pas pelajaran tuh, ya mau nggak mau pasti nyatet dong, nyatet di buku. Tapi gue biasanya kalau nyatet di buku itu selalu berantakan. Cepet-cepet Ya, kan? cepet-cepet gitu. Jadi gue pulang, gue nyatet ulang lagi tuh yang gue catat di sekolah atau di kampus. Terus pas udah menjelang ujian, saya bukan menjelang sih, kayak sehari sebelum ujian sih lebih tepatnya, gue bikin catatan lagi nih guys untuk pelajaran itu. Terus itu belum mulai pembelajarannya, jadi kayak misalnya gue mencatat ulang lagi nih, terus ditanya sama orang tua atau CY, salah, udah berapa persen belajarnya, Iya, gue sering gitu nanya kan. gitu. Nah, sebenarnya 0 gitu, karena gue baru nyatet doang guys gitu. Tapi gue bilang aja udah 20 gitu. Padahal itu gue nggak kayak dengan mencatat, gue nggak sebenarnya nggak gitu masuk gitu ke otak. Catatan kedua lu ketika lu ngerapin catatan sama catatan waktu lu mau ujian, catatan ketiga lu itu bedanya apa? Bedanya kalau catatan kedua gue itu sangat rapi. Catatan ketiga lu kayak pointers dong gitu. Iya. Kayak pointers gitu. Tapi apakah itu summary? Enggak. Bener emang suka nyesain diri sendiri. Karena gue nggak bisa merangkum. Lu biasanya mencatat. Gue misalnya mencatat gitu. Gitu guys, menyusahkan diri sendiri. Jadi moralnya apa? Moralnya, lakukanlah apa yang Anda suka. Apa sih? Kalau itu membuatmu puas. Kalau gue nggak ngelakuin itu, gue nggak puas. Kayak gue merasa nggak belajar gitu. Oh gitu. Iya. Tapi jadinya kayak lama aja gitu. Lama, proses belajarnya jadi lama sih, kayak mencatat dulu. Kalau udah selesai baru mulai menghafal gitu. Kalau gue tipe yang belajar malam, maksudnya belajar sebelum ujiannya itu enggak kayak lu gitu loh. Itu kan lama banget kan belajarnya. Gue paling nyatet karena gue emang tipenya ngafalin tuh nyatet. Tapi ya nyatet sekali. Nah terus gue tipe yang cara belajarnya adalah kalau di kelas sefokus mungkin, senyatet mungkin gitu. Jadi kayak dosen batuk juga gue catet deh kayaknya. Pokoknya sedetail itu, rapi-rapi banget. Nggak tahu ya, kayak rapi kan subjektif. Menurut gue udah cukup rapi untuk gue ngerti gitu. Kayak pokoknya sedetail mungkin gitu. Jadi di kelas itu udah nangkep. Nah terus dulu jurusan gue kan ilkom ya, jadi sebenarnya banyak yang asalkan lu tahu konsepnya, terus nanti di ujiannya ya lu bisa jelasin aja gitu, bukan yang hafal mati gitu. Kalau lu nggak hafal mati pun aman lah gitu, justru sebaiknya lu tidak hafal mati, yang penting lu bisa jelasin gitu. Dulu ujiannya banyak yang kayak gitu. Jadi ya udah, cara gue belajar adalah
sebisa mungkin maksimalin di kelas. Jadi ketika gue pulang dari kegiatan yang udah banyak itu, gue nggak usah terlalu banyak ngabisin waktu buat ngafal lagi gitu. Atau nggak, sebenarnya ini agak kontradiktif sih. Gue nggak suka mencatat. Apa sih? Apa sih? Bukan. Kalau mencatat untuk merapihkan, sukalah, karena sambil menggambar gitu kan. Tapi kalau mencatat di kelas, gue tuh sebenarnya paling nggak bisa. Makanya gue perlu catat ulang gitu loh. Lu rekam nggak dosen? Rekam. Iya, dengan mencatat apa kayak bikin catatan yang rapi itu sebenarnya gue dengar lagi dari rekaman dosen gitu. Karena sebenarnya pas kelas ya, ini tuh kayak gue nggak tahu ini sistem pembelajaran mana gitu, kayak lu kalau di sekolah harus mencatat gitu kan. Gue tuh orangnya nggak bisa fokus kalau nyatet. Ya beda-beda orang sih. Iya sih, tapi kayak ya kadang kan dosen ada yang kayak, kenapa kamu tidak mencatat gitu kan. Oh, karena lu harus fokus dengerin gitu ya? Iya, gue tuh lebih fokus dengerin dan ngelihatin gitu. Oh, oke. Kalau gue beda orangnya banget. gitu. Gue justru harus nyatet supaya gue fokus. Nah kalau gue nyatet gue nggak fokus gitu. Kalau gue gitu loh. Gue harus nyatet supaya fokus. Jadi kayak sampai ke interview kerja gitu itu pun gue selalu bawa notes buat nyatet. Karena kalau enggak gue pasti akan gitu ngawang-ngawang. Dia emang harus nyatet. Kan kita beda banget ya. Iya ya, ternyata kita ada perbedaan. Oke. Kayak gue tuh mikir ya, kayak selama belajar itu catatan tuh kayak sebenarnya semuanya tuh udah ada di buku menurut gue gitu. Jadi yang penting adalah kayak mendengarkan penjelasan kayak gitu sih kalau buat gue. Itu wise sih sebenarnya. Karena gue sering juga menemukan yang gue catat ternyata ada di buku. Kayak ternyata ada di PPT, dosennya tinggal gue print gitu. Iya sih, tapi ya mungkin karena itu penting jadi kayak balik lagi kan nyatet lagi gitu. Oke, itu dia yang berbeda. Jadi lakukanlah apa yang lu suka, Iya, yang buat lu tenang dan senang dan apa yang efektif buat lu deh. Iya. Oke, karena dari tadi ngomongin tentang mahasiswa, sekarang masuk ke dunia kerja ya. Wih. Oke, jadi tips gue selanjutnya untuk menyusahkan diri sendiri adalah jadilah karyawan yang gaptek dan tidak memanfaatkan teknologi. Jadilah karyawan yang gaptek. Yang gaptek dan tidak memanfaatkan teknologi. Sebenarnya teknologi yang sangat sederhana yang bernama shared folder gitu kan. Ya pokoknya lu upload kerjaan Drive pokoknya gitu. iya Google Drive atau apalah gitu, apapun sistem yang kantor lu pakai biasanya tuh ada gitu share foldernya. Jadi apa yang lu kerjain bisa diakses sama tim lu atau tim lain atau siapapun yang punya linknya gitu. Nah gue tuh antara gaptek bukan gaptek, ya gaptek juga, dan males memanfaatkan teknologi aja gitu. Kayak menurut gue capek gitu, kayak harus buka. Ini sebenarnya gue ingin mempermudah diri sendiri tapi jadi mempersulit diri sendiri. Karena kalau ngebuka share folder itu kayak lo harus klik folder dalam folder gitu. Belum lagi kalau misalnya gue lagi pakai datanya terus gue sort gitu kan, gue filter datanya sesuai dengan yang gue mau. Terus ada orang lain yang buka filenya juga, dia filter sesuai yang dia mau atau enggak dia delete filternya. Jadi kayak yang sebenarnya gitu. repot gitu ya. Sebenarnya repot. Jadi supaya tadinya gue pikir itu mempermudah diri gue, jadi gue copy lah itu filenya, gue pindahin ke lokal folder gue gitu. Dan seringnya gue pindahin ke desktop aja. Desktop gue berantakan. Ya gue pindahin ke desktop gitu, karena biar kayak gue buka laptop langsung itu ini langsung klik gitu. Nah terus itu jadi susah ketika atasan gue atau ketika teman gue nanya kayak, ini aku bisa buka filenya di mana ya? Aduh, udah di laptop aku gitu, kayak mesti gue pindahin dulu, mesti gue copy lagi satu-satu. Belum lagi kalau misalnya filesnya ada banyak, jadi kayak ya beberapa file mesti di copy, ada yang ketinggalan, ada yang apa. Terus kadang-kadang suka kelupaan juga, kayak gue udah cuti terus tiba-tiba ditanyain, ini aku bisa buka filenya di mana ya? Aduh. Terus ternyata pas cuti lagi di luar lagi. Tapi selama ini belum pernah sih, maksudnya selama ini selalu oh ya ada, tapi harus buka laptop gitu. Iya sih. Itu merepotkan. Itu ya. merepotkan. Tapi kayak sebenarnya cara yang tidak merepotkannya juga merepotkan sih, yang shared folder filter apa itu. Iya. Ini sebenarnya semua orang suka merepotkan diri sendiri ya ternyata. Iya. Kayak filenya tuh jadi dipakai sama beberapa orang gitu loh, tapi kayaknya mendingan tunggu-tungguan deh, kalau nggak janjian sama temen lu gitu, kayak oh ya lu lagi pakai filenya, ya udah lu selesainya jam berapa, 15 menit lagi, udah 15 menit lagi gue baru buka filesnya gitu. Tapi kalau lagi butuh urgent Ya bisa lah nunggu 5 menit. yes.
Itu kalau lagi urgent ya bilang aja sama temen lu kayak bentar dong gue mau pinjem dulu 5 menit gitu. Iya sih Gitu. Komunikasi sangat penting. Gue tuh males aja gitu kayak aduh nggak mau memanfaatkan teknologi. Gue gaptek juga sih. Hmm. Tapi ya gue nggak pernah berada di situasi itu, tapi mungkin gue akan melakukan hal yang sama karena gue orang yang berantakan. Gue kalau masalah laptop berantakan sih, kayak semuanya taruh di desktop gitu. Iya, gue juga. Kalau misalnya desktop udah kepenuhan, nanti gue pindahin ke satu folder yang tulisannya ETC. Tapi dalam ETC itu kayak Layak lagi gitu ya. Iya. Lo ada contoh lain? Ada, tapi mohon maaf guys, kita balik lagi ke masa sekolah. Oke. Gue boleh lanjutin kerjaan dulu nggak? Oh, boleh. Habis itu baru Silakan. kayak di biar nggak lompat-lompat. Boleh. Oke. Nah, Silakan. jadi di kantor juga jadilah karyawan yang nggak enakan. Jadilah Jadilah karyawan yang multitasking. Jadilah karyawan yang serba bisa. Ya pokoknya gitulah. Intinya Oke. apapun kerjaan yang dikasih ke lu, kerjain aja. Kerjaan yang bukan kerjaan lu, kerjain aja. Lu pasti akan menyusahkan diri lu sendiri. Jadi gue adalah orang yang nggak enakan. Balik lagi Ini kayak nomor 1, kerjain aja semuanya sendiri. bener. Tapi kalau ini lebih ke karena nggak enakan gitu. Antara nggak enakan atau kadang tuh gue nggak tahu itu job desk-nya siapa, kayak ini harusnya gue yang ngerjain atau bukan, tapi gue nggak nanya gitu. Karena mungkin antara takut, nggak enakan, nggak berani nanya gitu, takutnya disangka kenapa lo nggak mau ngerjain gitu, atau enggak ya karena gue merasa gue anak baru gitu. Ini biasanya terjadi kalau gue baru pindah tim, kayak masih ya jangan biar kali ya ini kerjaan gue, ya udah kerjain aja gitu. Atau enggak karena gue nggak enak aja gitu, atau karena biar cepet gitu, kayak harusnya gue tahu nih ini kerjaan orang lain, tapi kalau orang ini nggak kerjain kerjaannya, gue nggak bisa kerjain bagian gue. Jadi yaudahlah sini gue aja kerjain punya lo gitu, biar cepet selesai gitu. Nah akhirnya jadi kerjaannya jadi banyak, jadi keteteran gitu. Jadi ya udah, terus kalau kerjaan udah banyak apa, nangis. Nangis sendiri di pojokan, overwhelmed gitu loh, kayak terlalu banyak. Padahal sebenarnya bisa dihindari dengan bertanya gitu. Kayak ya kalaupun lu nggak berani nanya sama orang yang ngasih kerjaannya, nanya sama atasan lu gitu, kayak sebenarnya pembagian kerjanya gimana, harusnya ini kerjaan siapa. Tapi kalau misalnya gue nggak mau nanya, tapi gue nggak kerjain juga, salah nggak? Pasti kan bakal di follow up terus kan, bakalan ditanyain mulu, udah dibikin belum, udah dikerjain belum gitu. Kalau begitu berarti itu bagian gue dong, kan ini masanya kita nggak tahu itu bagian siapa. Iya, dia juga misalnya nggak tahu, atau dia suka lempar-lempar kerjaan aja gitu, orang yang suruh lu kerjainnya gitu. Kalau lu nggak kerjain, lu bakal ditanyain lagi kan, dan itu ganggu gitu loh. Gue tuh nggak suka juga kalau gue lagi fokus kerjain terus kayak mau udah selesai belum dikejar-kejar gitu. Ini sangat confusing Iya. guys. Terus kayak kita kan waktu di zaman kuliah tuh diajarin kan yang important but not urgent but not important, apa ya gitu kan. Kayak mana yang harus delegate, mana yang apa. Nah di dunia kerja tuh hampir tidak applicable karena semua orang bilangnya urgent, padahal sebenarnya nggak urgent banget. Sering banget gue menemukan orang email urgent, padahal sebenarnya kayak gue bisa postpone ini sih sebenarnya. Itu karena mereka mau diprioritasin aja nggak sih? Iya gitu. Terus kayak ini salah gue juga, suka berburuk sangka sih sama orang, kayak ini orang kerjanya lambat ya gitu, padahal sebenarnya dia juga punya a million things to do gitu, dan mungkin lebih penting dari apa yang gue request gitu. Jadi moralnya adalah pintar-pintarlah mengetahui batasan dalam pekerjaan gitu, kayak mana yang emang bagian lo ya udah kerjain, yang mana yang bukan ya berani aja bilang enggak, atau kayak ya nanti kalau gue punya waktu gue bantuin atau apa gitu, atau just ask your manager atau superior gitu, kayak buat ini sebenarnya kerjaan siapa atau apa gitu. Atau kalau misalnya kerjaannya terlalu berat, bukan terlalu berat, terlalu banyak berat lah pasti. ya, atau terlalu banyak atau apa ya, just communicate it gitu. Gitu. Iya, soalnya karena kalau di dunia kerja itu lebih ke teamwork gak sih ya? Paham sih kalau sebagai fresh grad, waktu pas awal-awal kerja juga rasanya tuh kayak pingin mengerjakan semuanya sendiri gitu, supaya lu bisa cepet-cepet climb the corporate ladder itu. Kayak pingin quote-unquote cari muka ya, tapi bukan cari muka juga sih, kayak pingin terlihat baik aja. Atau cari muka sih sebenarnya. Atau sebenarnya lu pingin biasa-biasa aja, pingin live a low key life, tapi nggak enak gitu loh, atau kayak takut dipecat atau apa gitu. Jadi kayak ya ini aja deh gitu. Jadi beranilah bilang enggak kalau emang lu tidak harus bilang iya gitu.
sekarang lu boleh lanjut ke pelajaran lagi, ke sekolah lagi. Oke. Sebenarnya lebih ke zaman SMP SMA sih. Gue pernah melakukan ini kalau nggak salah 2 kali. Oke. 2 atau 3 kali gitu. Itu adalah untuk sengaja ikut disetrap. Apa sih? Ini untuk berteman atau demi teman gitu. Gitu aja. Apa sengaja diserap tuh kenapa? Oke. Nah, jadi misalnya nih, contoh waktu pas SMP itu teman gue nggak bawa buku. Terus kita tahu nih gurunya tuh saya strict banget juga enggak sih, tapi kayak ya bukan yang santuy juga. Jadi kayak kalau nggak bawa buku keluar gitu kan. Nah terus dia nggak bawa buku nih teman gue. Terus dia kayak aduh gimana nih gitu kan. Terus gue di sebelah dia kayak ya udah tenang saja gitu. Gue bawa semua bukunya di locker guys, tapi demi dia gue jadi nggak bawa buku di kelas. Terus akhirnya Lu kita, pura-pura nggak bawa buku. iya, Ih, so pahlawan banget. terus kita disetrap bersama deh. Ini tutorial menjadi hero. Gue juga nggak tahu kayak apa sih yang dalam pikiran gue. Kayak dalam pikiran gue tuh kayak mau berteman dengan orang ini aja gitu. Ini kayak temen deket lu atau kayak a crush atau Nah ini sebenarnya hal yang sangat anehnya lagi guys. 2 teman ini, satu yang SMP, satu yang SMA ini beda orang sih. Kayak kan sebenarnya mikirnya melakukan ini supaya kita menjadi teman dekat atau kayak hubungan baik gitu ya. Enggak, jadi teman biasa saja. Aku intens. jadi lu kayak so hero aja sebenarnya. Iya kali ya. Sebenarnya bukan mau so hero sih, mau pengen jadi temannya. Jadi kayak ya udahlah melakukan kesusahan bersama gitu. Effort dalam pertemanan. Gue pikir ini kayak crush gitu loh, kayak oh ya gue mau spend time together. Kagak woy, cewek. Gue Iya, tidak pernah sebegitunya gitu sama sih. teman kayak ya kalau lu dihukum salah lo. Iya, pas Gitu. SMA juga sih kayak aduh lu papa bawa baju renang gitu. Gue ikutan. Padahal sebenarnya kalau bawa baju renang tuh udah repot-repot ya, tas gede banyak Mungkin gitu lu juga kan. nggak mau berenang kali, males. Itu juga iya sih, tapi gurunya killer. Jadi kayak lebih baik lu berenang deh. Gue dulu pernah juga sih skip kelas renang karena nggak suka aja gitu renang, terus ribet kan habis renang kayak harus keramas gitu, jadi gue suka pura-pura mens. Iya. Terus nggak perlu kayak buktikan kamu mens, nggak ada ya. Gue pernah loh Jay. So, gue rela. Gurunya nggak killer sih, cuma agak ya gitu deh. Apa detail? Kritis. British Oh, kali ya. Ya tuh ntar kalau dia nonton gimana? mungkin. Oh iya, oke. Nobody watches this. Ya gitulah, pokoknya agak malesin gurunya. Oke. Gue pernah waktu itu nanya renang juga, gurunya sama. Terus gue beneran mens. Terus gue bilang dong, Pak, saya gak bisa ikut kelas nih karena saya mens, gitu kan. Bohong ya. Enggak. Oh, mens hari berapa gitu kan. Baru gitu, terus ya, gak apa-apa lah gitu. Terus gue beneran disuruh mens, disuruh berenang. Iya, terus gue kayak, aduh malas banget gitu. Gitu sih. Tutorial menyusahkan murid. Emang gitu. Makanya kayak malesin gitu. Jadi moralnya lu perlu nggak sebenarnya bereffort sebegitu sama temen? Enggak sih. Enggak ya kayaknya. Iya. Makanya guys, jadilah antisosial saja. Enggak seperti sih. saya saat ini. Menurut gue baik sih. Kayak gitu, cuman Sebenarnya nggak perlu sih, Iya. sampai kayak gitu. iya. Kayak nyusahin diri sendiri aja. Ya iya, ini kan tutorial menyusahkan diri sendiri. Ya kayaknya ada cara-cara lain buat Memiliki teman. ya, supporting friends atau Iya. apa deh. Ini kan tutorial misalnya diri sendiri. Tapi ya gitu sih, pengalaman lah ya. Tutorial gua selanjutnya adalah jadilah picky pooper. Apa tuh? Jadi gua cuman bisa buang air besar di kamar mandi gua sendiri. Oh iya bener sih. Iya, Bener banget tuh. bahkan di rumah ini pun gue cuman mau
aduh gak cuma buang air besar, buang air kecil juga cuma mau di kamar mandi gue sendiri. Jadi kita tuh punya 3 kamar mandi guys. kamar mandi tamu di bawah, kamar mandi mama, sama kamar mandi kita nih anak-anak. Tapi soalnya biasanya mandi di kamar mandi mama juga ya. Iya. Iya pokoknya ada kamar mandi yang satu lagi yang biasanya gue pakai. Nah gue cuma mau buang air kecil di situ, dan akan jadi PR ketika itu lagi dibenerin atau kayak Lagi lantainya bersihin. atau lagi dibersihin, atau ada yang lagi pakai, ada tamu atau siapa, atau kamar mandinya lagi ditambal gitu. Jadi kayak belum bisa siram air di situ ya gitu. Terus itu PR banget karena gue nggak mau pipis tempat lain. Jadi kayak ditahan aja gitu. tahan aja Astaga. sampai kayak udah bener-bener kebelet banget, ya udah deh pakai kamar mandi mama gitu. Tapi nggak pernah sih lihat Cece pakai kamar mandi mama sih. Kalau kepepet banget sih, Kamar mandi bawah juga nggak pernah ya? kamar mandi bawah lebih nggak pernah lagi. Wah. Itu sekepepet apapun gue kayak ya tahan aja gitu. Mantap. Sama kalau buang air besar itu lebih nggak bisa lagi dimanapun, cuman bisa di sini. Jadi kalau gue harus tahan pup 2 hari gue akan tahan. Gila sih. Speaking of tahan pup berhari-hari, kita kalau lagi pergi liburan apa keluar kota atau kemana yang berhari-hari, ya udah berhari-hari itu gue nggak pup. Harusnya lo tau sih, ini kayak tiap kali kita kemana-mana pun, misalnya kita pergi 5 hari, ya udah 5 hari gue nggak buang air besar. Gue sih emang nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Biasanya kayak gitu gak sih? Gue nggak tahu sih orang lain kayak gimana, tapi kayak Iya. Gua nggak kita tahu sih. dan papi juga gitu gak sih? Kayaknya papi lancar pup schedule-nya. Mami sih mungkin. Kayak Mungkin kan ada jijik atau apa, tapi kenapa ya? kan kayak di hotel gitu sebenarnya bersih. Bukan jijik sih, Jay. Emang nggak bisa gitu loh. Nggak bisa Emang sih. nggak ada aja gitu. Iya, padahal kalau jalan-jalan kita kan makan terus ya. Iya. Harusnya banyak gitu kan yang bisa dikeluarin. Nggak bisa. Kalau misalnya perginya 2 minggu, ya paling akhirnya gue bisa pup dalam seminggu itulah, kayak ya dalam 2 minggu tuh paling pupnya sekali Iya atau sih. 2 kali. Tunggu. Kira kita jadi ngomongin begini. Tutorial menyusahkan diri sendiri. Harusnya kayak kalau lu tidak mau menyusahkan diri lu sendiri, lu belajarlah untuk buang air kecil dan besar dimanapun ada tempat. Nah gitu. Kalau gue sih nggak bisa. Jadi kayak itu menyusahkan diri sendiri, kayak harus nahan gitu. Sekian dari gue. Gue juga sekian. Oh udah Iya. itu menyusahkan diri sendiri. Iya. Oke. Semoga setelah menonton ini kalian semakin bisa menyusahkan diri kalian sendiri atau menghindari hal-hal yang dapat Menyusahkan diri menyusahkan kalian diri sendiri. Ya. Semoga Sela dan Sonia yang menonton ini di masa depan Bisa lebih bijak lagi. bisa lebih bijak lagi dalam memilih hal-hal apa yang dapat menguras energi mereka. Iya. Sekian. Gitu deh dari kita. See you next time. Bye-bye. Bye.